Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, sore dan malam semuanya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai efektivitas komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah faktor personal. Faktor personal terjadi dalam setiap diri individu. Dalam menanggapi proses komunikasi interpersonal akan dipengaruhi berbagai keadaan yang ada di dalam diri individu. Secara garis besar, faktor personal dibagi menjadi dua, yaitu faktor biologis dan psikologis. Faktor biologis. Kita manusia dipengaruhi faktor biologis atau fisik dalam proses komunikasi. Faktor seperti rasa lapar, kurang tidur, dan perbedaan jenis kelamin itu mempengaruhi komunikasi interpersonal. Misalnya, kelaparan bisa mempengaruhi respon atau kepribadian, fokus serta emosi seseorang. Ketika seseorang lapar dan seseorang kenyang diajak berkomunikasi, mereka akan merespon yang berbeda. Perbedaan biologis antara pria dan wanita pun begitu signifikan dalam frekuensi aktivitas dan gaya komunikasinya memiliki ciri khas masing-masing. Kurang tidur, rasa lapar juga membuat seseorang mudah tersinggung dan sulit memecahkan masalah. Kesimpulannya, keberhasilan komunikasi dapat diraih tergantung faktor fisik atau faktor biologis. Oleh karena itu, dalam komunikasi yang bertujuan penting, sebaiknya pastikan kondisi fisik kita sebagai komunikator ataupun komunikan itu harus baik biar sama-sama enak merespon. Yang kedua adalah faktor psikologis. Manusia adalah makhluk yang mempunyai daya psikologis, pengetahuan, kehendak, dan sikap, dan yang lain sebagainya. Kita dapat mengklasifikasikannya ke dalam 3 komponen, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Nah, kognitif ini sendiri adalah aspek intelektual atau pengetahuan yang berkaitan dengan yang diketahui oleh manusia ketika terlibat dalam proses komunikasi interpersonal. Contohnya adalah ketika orang Cirebon melihat bendera warna kuning, itu terjadi sebuah musibah yang biasanya ditandai dengan meninggalnya seseorang. Dan ketika bendera warna merah dikibarkan di depan rumah, itu biasanya ada acara hajatan. Lalu ada komponen afektif. Komponen ini merupakan aspek emosional, seperti sikap simpati, ragu-ragu, benci, setuju, curiga, sayang, dan lain sebagainya. Komponen afektif ini turut mempengaruhi dalam komunikasi interpersonal. Misalnya, terhadap orang yang kita suka, kita akan mempercayai apa yang orang tersebut katakan. Akan tetapi ketika kita membenci orang tersebut, kita akan berseberangan dengan apa yang dia katakan. Komponen afektif terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah motif sosiogenesis, yang kedua adalah sikap, dan yang ketiga adalah emosi. Motif sosiogenesis. Motif ini sering disebut sebagai motif sekunder yang berlawanan dengan motif primer atau motif biologis. Motif sosiogenesis ini sangat besar peranannya dalam proses komunikasi, membentuk perilaku komunikasi. Nah, berbagai motif sosiogenesis menurut Thomas dan Florian. Ada yang pertama adalah keinginan memperoleh pengalaman baru, lalu ada keinginan untuk mendapatkan sebuah respon, lalu ada keinginan akan pengakuan, lalu ada keinginan rasa aman. Ada pula menurut David kebutuhan berprestasi dan kebutuhan akan kasih sayang. Lalu ada sikap. Sikap adalah perasaan seseorang terhadap sebuah objek, aktivitas, ataupun peristiwa atau orang lain yang merefleksikan dirinya itu suka atau tidak suka, netral atau ambivalen, sikap ragu-ragu, ataupun positif dan negatif. Seperti yang tadi saya jelaskan, ketika saya berbicara dengan orang yang saya sukai, ya apapun yang dia katakan saya merasa benar. Sedangkan kepada orang yang saya benci, saya pasti akan berlawanan dengan apa yang dia omongkan. Lalu ada emosi.
Emosi adalah sebuah respon organisme yang melibatkan kesadaran ataupun perilaku dalam proses fisiologis. Misalnya, ketika dilecehkan oleh orang yang kita cintai, seseorang akan menyadari maknanya dan seketika jantungnya berdebar, berkeringat dingin, ada perubahan fisik gitu, serta bereaksi dengan tindakan seperti membalas secara verbal. Komunikasi interpersonal yang efektif. Komunikasi interpersonal yang efektif terjadi ketika pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima sebagai yang dimaksud oleh pengirim. Ketika saya menjelaskan materi ini, kalian itu memahami apa yang saya sampaikan. Itu adalah salah satu komunikasi interpersonal yang efektif. Komunikasi yang efektif itu secara tatap muka, karena pesan verbal dan non verbalnya itu jelas dibandingkan ketika jarak jauh atau via online. Syarat komunikasi interpersonal dapat dikatakan efektif atau manjur. Yang pertama adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator itu jelas dan dapat dipahami oleh komunikan. Selanjutnya adalah pesan ditindaklanjuti dengan perbuatan sukarela oleh komunikan atau terjadinya timbal balik antara komunikator dan komunikan. Lalu ada terjadinya peningkatan kualitas hubungan antar pribadi seperti menjadi lebih akrab. Itu syarat bahwasanya komunikasi interpersonal dikatakan efektif. Karakteristik efektivitas komunikasi interpersonal itu ditentukan oleh 5 komponen utama. Yang pertama adalah keterbukaan, sedia dan berbagi merespon informasi. Jadi kalau kita terbuka antara komunikator dan komunikan, itu akan dikatakan efektif karena kita akan merespon informasi yang diberikan oleh komunikator. Yang kedua adalah empati, kemampuan memahami perasaan dari sudut pandang orang lain. Ketika kita berbicara dengan lawan yang sedih, kita harus berempati, kita harus mengetahui apa yang dia rasakan. Lalu selanjutnya adalah komunikasi suportif, menciptakan suasana yang mendukung. Jadi ketika kita tadi berbicara dengan seseorang yang sedang berduka atau orang yang sedih, kita harus memberikan dukungan atau suportif. Lalu adalah sikap positif, yaitu sikap terhadap diri sendiri ataupun lawan bicara kita. Selanjutnya adalah kesamaan. Dalam pengalaman, teori ataupun pengetahuan ataupun cara berpikir antara komunikator dan komunikan, ketika kita sefrekuensi dengan lawan bicara kita, itu akan menjadi keberhasilan yang sangat besar karena kita minatnya itu searah. 5 karakteristik ini berperan penting dalam menentukan keberhasilan komunikasi interpersonal. Lalu ada fungsi komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah membentuk dan menjaga hubungan antar individu atau silaturahmi. Yang kedua, menyampaikan pengetahuan yang kita miliki atau informasi yang kita miliki. Yang ketiga, mengubah sikap dan perilaku. Biasanya ini tuh ketika kita berbicara dengan seseorang, ketika orang itu nggak benar kita omongin, salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah untuk mengubah sikap ataupun perilaku seseorang. Lalu selanjutnya ada pemecahan masalah atau konseling biasanya. Komunikasi efektif adalah sebuah keterampilan yang sangat amat penting bagi kamu kalau kamu adalah seorang pemimpin. Steph Curry menegaskan bahwasanya komunikasi merupakan keterampilan paling penting dalam hidup. Komunikasi yang konstruktif dan destruktif yang mampu menciptakan suasana kerja menjadi positif dan mempererat tim serta menyebarkan energi positif terhadap bawahan-bawahan atau karyawannya. Untuk mencapai komunikasi efektif diperlukan beberapa penerapan prinsip seperti respect. Tentu saja untuk menciptakan komunikasi efektif kita harus respect terhadap seseorang. Artinya itu rasa hormat dan sikap menghargai
merupakan hukum yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Siapapun lawan bicaranya, maupun itu bos, ataupun itu sesama karyawan, atau di bawahnya karyawan, ketika kita berkomunikasi ya kita harus respect terhadap orang tersebut, menghargai apa yang dia bicarakan, menghargai apapun informasi yang dikeluarkan dari mulutnya. Yang kedua adalah empati. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri kita di situasi orang lain, sehingga kita bisa memahami kenapa kok orang ini bisa marah-marah, kenapa orang ini bisa jadi sedih, sehingga kita itu bisa dapat memperkuat hubungan dan sinergi antar individu. Lalu selanjutnya ada audible. Audible sendiri ini adalah berarti pesan yang disampaikan harus jelas dan komunikan itu ngerti dengan baik. Berbeda dari empati yang benar menekankan bahwasanya pada kemampuan mendengarkan, audible ini menekankan pada penyampaian pesan yang efektif. Karena kalau misalkan saya menambahkan lagu dengan volume 100% di video ini, kalian nggak akan dengar suara saya. Seperti itu misalkan. Clarity. Clarity ini berarti kejelasan pesan agar tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai tafsiran. Pesan yang jelas mencegah kesalahpahaman agar dampak negatif itu bisa diminimalisir. Clarity juga termasuk keterbukaan atau transparansi agar komunikan itu percaya dengan kita sebagai komunikator. Lalu selanjutnya adalah humble. Humble ini bukan berarti rendah diri, tapi rendah hati. Humble yang biasa kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari adalah orang humble itu ya orangnya asik gitu. Karena ketika orang itu asik dan sefrekuensi, apalagi ketika mungkin dalam pemikiran ataupun jokes yang dilontarkan, itu akan menimbulkan ketertarikan, cepat menarik seseorang agar lebih mudah percaya. Dan jadi itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Efektif komunikasi interpersonal mungkin bisa teman-teman terapkan juga di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.